Baik, tangannya sekarang jarinya lihat ke depan. Nah, jarinya dibuka. Dibuka menempel di depan lutut, jangan ditutup. Ya, tapi direnggangkan. Sunahnya demikian. Ini harus rata ya. Ini juga dibuka. Tatkala apa? Ruku, hadap sini, hadap sini. Hadap sini. Ya. Ya, ini dibuka ya. Tapi jangan terlalu buka sehingga akhirnya nunduk, itu salah ya. Jadi yang buka wajar, yang penting ini apa? Yang ini rata. Itu cara ruku yang benar ya. Taib. Kalau kita ruku, minimal kita tumakninah, kita baca subhana rabbiyal azim. Boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Minimal 1 kali. Kalau kita baca dengan tenang, meskipun baca sekali, maka sudah menghasilkan tumakninah. Ya. Tetapi kalau kita baca cepat-cepat, mungkin perlu 3 kali supaya kita bisa tumakninah. Tumakninah itu tenang. Ya. Jadi tidak boleh kita bangkit kecuali sampai tenang terlebih dahulu. Jadi, Allahu Akbar, coba. Allahu Akbar, ruku dulu. Allahu Akbar. Ya. Tenang dulu sebentar, baru sami Allahu liman hamidah. Ya, gitu. Kalau sebelum tenang sudah balik contoh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu olahraga namanya. Ya. Ya, itu tidak boleh dan tidak sah menurut 3 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Sah menurut mazhab Hanafiyah. Namun yang benar tidak boleh. Baik. Kemudian Sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan seperti tadi, diturunkan, ada khilaf. Ada yang mengatakan Sami Allah liman hamidah, disedekapkan. Ada yang mengatakan apa? Diturunkan. Saya lebih condong kepada diturunkan. Taib, bacaannya banyak. Rabbana walakal hamdu, dan selanjutnya antum bisa baca di aplikasi bekal salat. Bisa antum baca di setiap gerakan, iktidal, pilih klip bacaan. Atau antum langsung masuk ke zikir. Ke fitur zikir dan doa, antum pilih zikir salat, antum pilih iktidal. Paham? Nah, setelah kita iktidal, kita mau sujud, maka tidak perlu angkat tangan. Karena Ibnu Umar mengatakan Rasulullah hanya mengangkat tangan pada 4 tempat. Tatkala takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini pertama. Yang kedua, tatkala mau ruku, angkat tangan. Kedua, kemudian bangkit dari ruku, iktidal, itu yang ketiga, angkat tangan. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal. Itu yang keempat. Selain itu Nabi tidak angkat tangan. Atau kaedahnya, semua yang berkaitan dengan sebelum sujud atau setelah sujud, tidak ada angkat tangan. Saya ulangi kaedahnya, semua yang berkaitan dengan sebelum sujud atau setelah sujud, tidak ada angkat tangan. Sekarang kita mau sujud, perlu angkat tangan atau tidak? Tidak perlu. Coba sujud. Allahu Akbar. Ya. Taib, nanti balik. Balik hadap sana dulu, sana. Hadap sana. Ya boleh gitu. Sini, ya. Ya. Taib, nanti disebutkan tangan berusaha untuk dibuka lebar. Enggak, ininya. Ketiaknya dibuka. Ya. Tangan bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan apa? Bahu. Boleh, dua-duanya ya. Kemudian tangan dirapatkan. Tangan dirapatkan tatkala sujud. Ini memang ada hadisnya dipermisilkan, tapi sebagian ulama menghasankan waktu sujud tangan dirapatkan. Ya. Ya, kemudian hidung harus kena apa? Harus kena lantai. Ya, hidung harus kena lantai. Kaki, lihat kaki. Coba berdiri. Hadap sini. Sekarang hadap sini. Biar kakinya kelihatan. Nah, masalah kaki, kebanyakan ulama berpendapat kakinya dibuka, enggak ditempelkan, dibuka. Ya, begitu. Jari menghadap kiblat, sebenarnya Sahih Bukhari. Jari menghadap kiblat, sunnah, ini tidak wajib ya. Seandainya orang kakinya tidak dihadap kiblat, coba dilepas jarinya. Atau gini aja. Nah, ini sah, tetapi tidak sunnah. Sunnahnya apa? Ditamparkan ke kaki. Coba kakinya, jarinya dihadapkan ke kiblat. Ya, begitu. Nah, masalah ini apakah dibuka atau ditempelkan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya lebih condong disunahkan ditempelkan. Nanti antum bisa baca dalam aplikasi. Baik, sudah. Ya. Kenapa? Karena hadisnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disahihkan oleh banyak ulama. Ya, saya sebutkan para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Sebagian ulama zaman sekarang menganggap hadis tersebut hadis yang syadz. Tetapi setelah kita gambar sanadnya, kemudian kita sebutkan para ulama yang menilai tentang hadis ini, kebanyakannya mengatakan hadisnya sahih. Di antaranya Ibnu Hajar. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah yang ulama sekarang. Ya, demikian juga Ibnu Khuzaimah, ulama yang terdahulu. Semuanya mengatakan Nabi menempelkan kedua kakinya, hadisnya apa? Sahih.
Namun kita tahu kalau ada orang yang sholat kakinya tidak ditempelkan nggak ada masalah. Ini masalah apa? Khilafiyah. Baik, coba dari sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud ya. Ya. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Kaedahnya yang berkaitan dengan sebelum sujud atau setelah sujud tidak ada angkat tangan. Cuma cukup bertakbir. Kita berdoa di sini, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Dalam riwayat, Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Ya. Sebenarnya mengatakan boleh kita ini doa bebas. Boleh, sebenarnya berpendapat demikian. Kita boleh Rabbi ghfirli, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebenarnya membolehkan. Tapi saya lebih suka kita terikat dengan hadis Nabi SAW. Ya. Saya lebih suka kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh apa? Nabi SAW. Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Baik, setelah itu takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Tidak. Allahu Akbar. Baik. Setelah itu kita berdiri ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Tidak. Nah, waktu bicara berdiri ada khilaf apakah perlu duduk istirahat begini ataukah langsung berdiri. Dua-duanya boleh. Saya lebih condong bahwasanya disunahkan untuk duduk istirahat. Jadi kalau bangun coba ulang. Ya. Allahu Akbar, ya, duduk begini baru bangkit. Nah, baru bangkit. Nah, tatkala bangkit, coba bangkit tangannya datang dalam hadis Nabi SAW kal ajin, ya. Kal ajin seperti orang yang sedang mengolah adonan. Tapi hadis ini dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya dan saya sebutkan dalam aplikasi, saya lebih condong hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Oleh karenanya tatkala kita bangkit, kita bertumbuh bebas, ya. Tidak harus begini, tidak harus begini, bebas. Ya, yang hadisnya sahih Nabi bertumbuh. Namanya bertumbuh ya bebas, mau begini boleh. Saya suka begini karena lebih ringan, boleh. Terkadang saya juga begini, bebas. Kalaupun kita menyatakan hadis tentang mengolah adonan hadisnya sahih atau hadisnya hasan, maka mengolah adonan tidak harus begini, paham? Orang mengolah adonan terkadang begini, terkadang begini, terkadang begini. Jadi bebas, kalau bangun antum boleh begini, antum boleh begini, antum boleh apa? Begini, terserah ya. Mau begini? Wah. Jadi cai bangun, Allahu Akbar ya, bebas. Ya, angkat tangan atau tidak? Tidak, karena ini rakaat kedua. Paham? Baik, biasa lagi, enggak angkat tangan, gini aja. Terus kita lanjutkan rakaat yang kedua seperti biasa. Sekarang kita sujud menuju ke rakaat kedua. Sujud ya. Allahu Akbar, enggak usah angkat tangan, ya. Enggak usah angkat tangan. Terus duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar seperti biasa, ya. Sujud lagi. Hah? Ya tadi sudah. Ini, duduk. Tadi duduk di antara dua sujud. Tadi kita baca Rabbi ghfir. Oh kakinya. Oh kakinya balik sana. Duduknya iftirash biasa seperti itu ya. Ini duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, duduknya seperti itu atau bisa duduk iqa, kakinya diangkatnya seperti itu ya. Itu boleh. Duduk di antara dua sujud boleh duduk dengan seperti ini. Ya, duduk di antara dua sujud boleh duduknya seperti ini. Baik. Sekarang kita tasyahud awal, balik. Tasyahud awal, maka kita bertahiyat. Tasyahud awal yang benar, yang rajih hanya cukup baca at-tahiyat tanpa solawat. Solawat disunahkan tatkala tasyahud apa? Akhir. Ada khilaf, tapi saya lebih condong bahwasanya tidak disunahkan. Disunahkan cuma tasyahud apa? Akhir. Karena tasyahud awal ringkas, cepat. Nabi kemudian naik, diriwayatkan dari sebagian sahabat, mereka tasyahud awal tidak lama. Jadi, solawat untuk tasyahud apa? Akhir. Jadi, tatkala tasyahud, bagaimana? Apakah jari digerakkan atau tidak? Ini juga masalah khilaf ya. Coba jarinya. Nah, untuk jari ada dua, bisa dengan digenggamkan yang ya, seperti gini. Nah, bisa begitu bisa atau dilingkarkan. Ah, gitu bisa juga, ya. Dia goyang ya jari. Maklum jomblo ya. Baik, bisa di gini, bisa di gini. Baik. Tatkala jari, maka yang rajih bahwasanya tidak perlu digerakkan. Adapun hadis menggerakkan jari, hadisnya dhaif ya. Ada yang menggerakkan, enggak ada masalah, itu masalah khilafiyah. Tatkala yang mengatakan digerakkan pun mereka khilaf. Bagaimana cara menggerakkan? Dan ini kita lihat banyak di
praktek di Madinah, ada yang menggerakkan dengan pelan-pelan, ada yang menggerakkan dengan agak cepat, ada sebagian orang Maliki yang menggerakkan kanan kiri, ya. Ada yang digoyang-goyang begini, ya. Ya. Itu bagi yang berpendapat digerakkan. Intinya masalah khilafiyah. Saya lebih condong hadisnya dhaif, ya, karena ada perawi yang meriwayatkan dengan syad, yaitu Zaidah ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dia thiqah tetapi dia menyelisih belasan perawi yang lain, ya, yang sebagainya sederajat dia atau lebih thiqah daripada dia. Intinya hadisnya syad sehingga kita at-tahiyatu lillah langsung apa? Tidak perlu digoyangkan, ya. Tidak. Yang menggoyangkan ada pendapatnya masing-masing dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, dia dipilih oleh juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, digoyangkan, maka ini tidak perlu kita ribut masalah goyang dan tidak goyang, yang penting apa? Salat. Paham? Taib, lupa, berdiri dulu, berdiri. Kita lupa bahas kalau mau turun rukuk kulutut dulu atau apa? Tangan dulu, ya. Yang benar semua hadisnya dhaif. Yang mengatakan lutut diluan dhaif, yang mengatakan tangan diluan juga dhaif. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat lutut terlebih dahulu. Kalau kita lihat mayoritas yang terbanyak apa? Mengatakan lutut terlebih apa? Dahulu. Karena kata mereka lebih normal, enak dipandang orang secara normal, maka yang lebih dekat dari tubuhnya yang mengenai lantai terlebih dahulu. Antara tangan dengan kaki, mana yang lebih dekat dengan lantai? Lutut. Lutut, maka lutut jatuh di luar. Namun saya katakan ini juga pendapatnya, ini masalah khilafiyah dan dua-dua hadisnya dhaif, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dua-duanya boleh, hanya saja para ulama khilaf mana yang lebih afdal. Apakah kedua tangan atau kedua apa? Lutut. Namun jumhur ulama mengatakan kedua lutut. Saya lebih suka kedua tangan. Ya, saya lebih suka kedua tangan, lebih gampang. Ya, apalagi yang sudah tua-tua, ya, mungkin lebih enak apa? Tangan. Tapi terserah. Jumhur ulama di luar apa? Lutut. Coba lutut di luar. Allahu Akbar. Ya. Ya. Coba lutut, tangan di luar. Ya. Allahu Akbar. Ya bebas. Ya, oke. Ya. Ingat, sebagian ikhwan saya lihat kadang-kadang dia terlalu maju ke depan, ya. Sujudnya, maju lagi ke depan. Kepalanya maju lagi. Ini jangan, ini mengambil areal orang lain. Tidak boleh, ya. Kita secukupnya aja, ya. Jangan sampai terlalu maju ke depan juga tidak benar. Baik, apalagi yang kurang? Sudah, ya. Tinggal tasyahud akhir. Tasyahud akhir balik sana, hadap sana. Hah? Kenapa? Tangan boleh begini, boleh begini. Ya. Tangan boleh begini, tasyahud boleh begini, biasa. Boleh juga apa? Begini. Ya. Ya. Hah? Dari awal, at-tahiyatu lillah dari awal. Ya. Baik, kita balik tasyahud akhir. Hadap sini. Tasyahud akhir, maka duduknya dengan tawarruk, ya, seperti itu, tawarruk, ya. Bedanya tasyahud akhir, ada bedanya, kita baca at-tahiyat, kemudian kita baca sholawat. Ya. Setelah baca sholawat, kemudian kita baca doa sebelum salam. Doa-doanya juga ada. Antum lihat nanti. Coba pencet zikir apa di aplikasi. Coba lihat di bagian fitur zikir dan doa. Fitur zikir dan doa. Kemudian zikir solat. Kemudian zikir dalam solat. Di bagian akhir ada doa-doa sebelum salam. Doa-doa sebelum salam. Itu bisa kita hafalkan dan kita baca sebelum salam. Setelah itu baru kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian selesai sholat. Itu sudah. Jazakallah khairan. Ini semua dibahas dalam tata cara sholat.